Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Safera dari kelas TIPA 4B akan menjelaskan mengenai biogas. Kelangkaan bahan bakar minyak yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga minyak yang signifikan telah mendorong pemerintah untuk mengajak masyarakat mengatasi masalah energi secara bersama-sama. Makin tingginya harga bahan bakar, terutama gas dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan rumah tangga makin meresahkan masyarakat. Selain mahal, bahan bakar tersebut juga makin langka di pasaran. Usaha untuk mengatasi hal-hal yang demikian ini mendorong pemikiran akan perlunya pencarian sumber-sumber energi alternatif agar kebutuhan bahan bakar dapat dipenuhi tanpa merusak lingkungan. Indonesia sebagai negara agraris beriklim tropis memiliki sumber daya pertanian dan peternakan yang cukup besar. Sumber daya tersebut selain digunakan untuk kebutuhan pangan juga dapat berpotensi sebagai sumber energi dengan cara pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas. Pemanfaatan limbah peternakan atau kotoran ternak merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk mengatasi naiknya harga bahan bakar minyak. Apalagi pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber bahan bakar dalam bentuk biogas. Teknologi dan produk tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat petani dan peternak. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber energi tidak mengurangi jumlah pupuk organik yang bersumber dari kotoran ternak. Hal ini karena pada pembuatan biogas, kotoran ternak yang sudah diproses dikembalikan ke kondisi semula. Yang diambil hanya gas metana yang digunakan sebagai bahan bakar. Kotoran ternak yang sudah diproses pada pembuatan biogas dipindahkan pada tempat yang lebih kering. Dan bila sudah kering, dapat disimpan dalam karung untuk penggunaan selanjutnya. Biogas adalah gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Pada umumnya, semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Namun demikian, hanya bahan organik yang padat atau cair, homogen seperti kotoran dan urin, hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Di samping itu juga sangat mungkin menyatukan saluran pembuangan di kamar mandi atau WC ke dalam sistem biogas. Di daerah yang banyak industri pemrosesan makanan antara lain seperti tahu, tempe, ikan pindang atau brem, bisa menyatukan saluran limbahnya ke dalam sistem biogas, sehingga limbah industri tersebut tidak mencemari lingkungan. Hal ini memungkinkan karena limbah industri tersebut di atas berasal dari bahan organik. Jenis bahan organik yang diproses sangat mempengaruhi produktivitas sistem biogas di samping parameter-parameter lain seperti suhu, tekanan, temperatur digester, dan kelembapan udaranya. Biogas memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi dengan murah dan tidak mencemari lingkungan. Berdasarkan hasil temuan mahasiswa KKN pada tahun 1995 dan penelitian Kecamatan Rawan di Magetan pada tahun 1995, di Desa Pelangkrongan rata-rata di setiap rumah terdapat 1-3 ekor sapi, karena memelihara sapi merupakan pekerjaan kedua setelah bertani. Setiap harinya rata-rata seekor sapi menghasilkan kotoran sebanyak 30 kg. Jika terdapat 2000 ekor lembu atau sapi, maka setiap hari akan terkumpul 60 ton kotoran. Kotoran yang menggunung akan terbawa oleh air, masuk ke dalam tanah atau sungai yang kemudian mencemari tanah dan air sungai. Kotoran lembu mengandung racun dan bakteri coli yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungannya. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbon dioksida CO2 yang ikut memberikan kontribusi bagi efek rumah kaca yang bermuara pada pemanasan global. Biogas memberikan perlawanan terhadap efek rumah kaca melalui 3 cara. Yang pertama, biogas memberikan substitusi atau pengganti dari bahan bakar fosil untuk penerangan, kelistrikan, memasak, dan pemanasan. Kedua, metana atau CH4 yang dihasilkan secara alami oleh kotoran yang menumpuk merupakan gas penyumbang terbesar pada efek rumah kaca, bahkan lebih besar dibandingkan CO2. Pembakaran metana pada biogas mengubahnya menjadi CO2 sehingga mengurangi jumlah metana di udara. Dan yang ketiga,
Dengan lestarinya hutan, maka akan CO2 yang ada di udara akan diserap oleh hutan yang menghasilkan oksigen yang melawan efek rumah kaca. Konversi limbah melalui proses anaerobic digestion dengan menghasilkan biogas memiliki beberapa keuntungan, yaitu biogas merupakan energi tanpa menggunakan material yang masih memiliki manfaat untuk biomasa, sehingga biogas tidak merusak keseimbangan karbon dioksida yang diakibatkan oleh penggundulan hutan dan perusakan tanah. Energi biogas dapat berfungsi sebagai energi pengganti bahan bakar fosil sehingga akan menurunkan gas rumah kaca di atmosfer dan emisi lainnya. Metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang keberadaannya di atmosfer akan meningkatkan temperatur. Dengan menggunakan biogas sebagai bahan bakar, maka akan mengurangi gas metana di udara. Limbah berupa sampah kotoran hewan dan manusia merupakan material yang tidak bermanfaat, bahkan bisa mengakibatkan racun yang sangat berbahaya. Aplikasi anaerobic digestion akan meminimalkan efek tersebut dan meningkatkan nilai manfaat dari limbah. Selain keuntungan energi yang dapat diproses, anaerobic digestion dengan menghasilkan gas bio, produk samping seperti sludge, material ini diperoleh dari sisa proses anaerobic digestion yang berupa padat dan cair. Masing-masing dapat digunakan sebagai pupuk berupa pupuk cair maupun pupuk padat. Tujuan dari pembuatan biogas dari kotoran sapi ini adalah memanfaatkan limbah kotoran sapi yang ada yang nantinya diolah menjadi suatu energi alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai pengganti dari bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu alat dan bahan beserta cara pembuatan dari biogas yang memanfaatkan kotoran sapi. Alat dan bahannya yaitu keran angin, sambungan Y, lem Korea, selang bening, ragi, lalu ada galon air minum, sama selang. Cara pembuatannya, yang pertama, kita akan melubangi terlebih dahulu leher dari galon untuk tempat selang bening dan pipanya. Jika sudah terbolongi dan pipa dan selangnya ini bisa masuk, maka di bagian sininya akan kita beri lem supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam galon. Setelah selangnya dilem, selanjutnya kita akan menggabungkan 3 selang menggunakan sambungan Y seperti ini.
Jika sudah, maka akan kita kasih Untuk proses pembuatannya, pertama kita siapkan dulu bahannya, yaitu kotoran sapi, lalu ada air dan ragi. Oke, selanjutnya itu kita masukkan air ke dalam kotoran sapi ini. Setelah sudah dimasukkan air, kita aduk menggunakan kayu. Jika sudah diaduk dan dicampurkan air secara merata, selanjutnya kita masukkan raginya ke dalam kotoran sapi yang sudah dikasih air. Jika sudah, kita aduk kembali. Kotoran sapinya akan kita masukkan ke dalam galon ini. Ini selang yang sudah kita rekatkan di ban bekas. Ini sambungan Y-nya. Ini galon yang sudah kita isi dengan kotoran sapi, dan atasnya kita tutup menggunakan plastik atau penutup lainnya supaya tidak ada udara yang masuk. Setelah ini baru kita letakkan di tempat yang tidak tembus cahaya matahari atau yang gelap. Hasil akhir dari percobaan yang saya buat tidak menghasilkan biogas, atau percobaan yang saya buat artinya gagal, tidak menghasilkan biogas. Jika hasil akhir dari pembuatan biogas tidak menghasilkan biogas atau gas, maka hal ini disebabkan oleh adanya udara atau oksigen yang masuk ke dalam wadah penampungan, sehingga bakteri anaerob yang merupakan bakteri yang berperan dalam pembentukan gas tidak dapat hidup. Biogas adalah hasil fermentasi secara anaerobik. Biogas secara karakteristik merupakan gas. Oleh karena itu, proses pembentukannya membutuhkan ruangan dalam kondisi kedap atau tertutup agar stabil. Pada prinsipnya, biogas terbentuk melalui beberapa proses yang berlangsung dalam ruangan tanpa oksigen atau anaerob.